secara penelitian ya Iya. Mas ya. Jadi ini memang kita punya kekuatan itu ada 7 Mas. Makanya kita bisa akreditasinya A ya. Eh, Kata pamong ya, kepemimpinan kita baik. Kemudian SDM kita baik ya. Kemudian mahasiswa dan lulusan kita juga mendapatkan baik, nilainya A semua itu ya. Pembiayaan, fasilitas, sarana dan prasarana. Tapi kalau saya menjelaskan ketujuh hal ini sepertinya terlalu lama ya Mas. Iya. Jadi makanya saya akan menjelaskan tentang SDM-nya. Nah, SDM ini adalah dosen dan mahasiswa. Jadi kita punya keunggulan dosen-dosen kita itu Mas, jumlahnya sekitar 28 orang ya. 28 orang ini yang bergelar doktor itu lebih dari 50%. Jadi cuma 9 yang S2. Nah, kita mengharapkan ke depan ini semuanya dokter. Kita punya profesor dan sedang mendorong beberapa dosen untuk arahnya menjadi profesor. Sebentar lagi akan keluar satu ya. Nah, ini kita juga didorong oleh tim penilai ya, dengan juga apa namanya kondisi kita harus berprestasi lewat penelitian dan pengabdian. Nah, pengabdian yang Mas tanyakan itu mana sih yang kepala lokal? Nah, kita punya tulisan-tulisan di jurnal. Kita punya namanya jurnal ekonomi pembangunan ya. Kemudian kita juga sering mengikuti seminar, seminar nasional, internasional. Itu terkait dengan penelitian secara nasional dan internasional. Makanya tulisan-tulisan dari dosen juga mengikut sertakan mahasiswa kepada apa namanya jurnal atau seminar atau fokus yang berskala internasional. Nah itu misalnya kalau Mas mau tahu tentang apa sih penelitiannya sehingga kok apa namanya di blow up menjadi satu kekuatan. Tentunya yang terkait dengan fenomena yang terjadi saat ini. Ketika 4.0 didengungkan, kita langsung melakukan penelitian tentang bagaimana pendidikan atau perekonomian berbasis 4.0 ya. Nah, itu saya kira itu salah satu contoh atau model. Kemudian terkait sama perekonomian masa COVID misalnya, kita bisa bekerja sama dengan Bank Indonesia ya. Bank Indonesia pun meng-hire kita sebagai partnernya ya. Jadi itu beberapa contoh dari penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Saya kira tadi bisa menggali lebih dalam lagi Pak. Oh, gini. Di Universitas Lampung selain penelitian dan pengabdian yang diselenggarakan oleh fakultas, ada yang diselenggarakan oleh universitas, dan kita ekonomi pembangunan juga ikut berkompetisi dan beberapa lumayan banyak yang menjadi pemenang untuk skala nasional melalui Kemenristek Dikti atau sekarang yang sudah bergabung di Kemendikbud ya begitu. Oke, nah biasanya permasalahan apa saja sih Pak yang dihadapi oleh mahasiswa ataupun juga para dosen ketika melakukan penelitian ini? Permasalahan-permasalahan yang timbul ini seperti apa? Sepertinya kalau dianggap masalah tidak ada, cuma kadang ada salah komunikasi sehingga ada hambatan-hambatan sedikit. Terbukti hampir semua tidak mengalami kendala untuk menyelesaikan ataupun melalui tahapan-tahapan dari penelitian yang direncanakan. Jadi semuanya berjalan lancar. Jadi memang semua penelitian dilakukan itu adalah terencana sehingga untuk meminimalisir kendala-kendala yang akan terjadi ketika ke depannya melakukan penelitian, seperti itu ya. Andai pun terjadi, itu masih banyak pilihan-pilihan alternatif, solusi-solusi terbaik yang bisa diberikan dari jurusan maupun dari pengambil kebijakan yang lebih tinggi. Oke. Nah, ketika melakukan penelitian ini apakah memang untuk penelitian bagi mahasiswa, apakah memang selalu diarahkan oleh mungkin dosennya ataupun juga pembimbingnya mungkin supaya nanti ketika penelitian ini tidak ada kesalahan ketika menjalankan penelitian itu bagaimana? Oh, kalau yang dimaksud penelitian sebagai tugas penyelesaian skripsi, Ya. Setiap mahasiswa mereka harus melalui tahapan pengusulan proposal ke jurusan. Setelah dinilai, terus diarahkan ke peer group mana, mereka akan diberi pembimbing yang paling sesuai, mulai ada yang senior, ada yang dibantu
Setelah itu mereka harus menyeminarkan sebelum turun lapangan dengan istilah seminar proposal. Lalu mereka mendapat masukan yang banyak ketika seminar proposal itu. Mereka turun lapangan untuk mengambil data-data yang akan mereka teliti dan mereka olah. Setelah dibimbing lagi, mereka akan seminar hasil. Nah, paling terakhirnya mereka akan mempertahankan karya ilmiah skripsi mereka ini di ujian komprehensif. Jadi memang di dalam panduan dosen, walaupun ide-idenya dari mereka tetap diarahkan oleh ahli-ahli yang berkompeten di bidang yang dijadikan pembimbing bagi mereka mahasiswa tersebut. Oke. Nah, sejauh ini kan kita sedang menghadapi yang namanya pandemi atau juga COVID-19 ataupun juga virus corona ya Pak ya dan juga Ibu. Nah, ini bagaimana cara melakukannya bagi para mahasiswa yang ada di program studi ekonomi pembangunan mulai dari penelitian bahkan juga melakukan proses mengajar, pembelajaran dan lain sebagainya. Teknisnya seperti apa sih yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya di program studi ekonomi pembangunan ini? Mungkin Ibu Nelly bisa jelaskan. Ya, saya jelaskan. Jadi meskipun dalam situasi COVID-19, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini atau Unila secara keseluruhan tetap harus melakukan kegiatan. Ya. Jadi kalau yang lain WFH, tapi kami sebagai pengelola diharapkan untuk dapat tetap hadir ke kampus. Ya. Nah, untuk mahasiswa itu tidak ada satupun mahasiswa yang mengunjungi kampus. Ya. Jadi mereka harus taat karena virus COVID ini luar biasa. Takutnya nanti dia membawa karier atau kita yang membawa karier kepada mahasiswa. Ya. Jadi mahasiswa tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kalau perkuliahan ini harus tetap berjalan. Karena kita tidak boleh merugikan mahasiswa. Jadi dosen melakukan perkuliahan secara daring. Nah, daring itu adalah dalam jaringan ya. Jadi ya bisa melalui media sosial yang bentuknya WA ya, bisa melalui Classroom, Kelas, kemudian ada Google Meet, ada Zoom yang kita gunakan. Nah, untuk seminar, untuk komprehensif itu juga tetap kita lakukan dengan cara daring dan ini sudah berjalan selama sebulan ini tanpa kendala. Kecuali kendalanya satu sinyal, dua kalau mahasiswa tidak punya kuota. Betul. Ya. Kendalanya karena kuota biasanya. Ya, kalau yang lainnya saya kira berjalan gitu ya Mas secara umum. Berarti walaupun ini memang dadakan untuk yang namanya kuliah daring atau dalam jaringan ini memang sangat dadakan sekali, tapi sudah siap untuk menjalani ini ya Bu untuk kedepannya, sehingga tadi terbiasa ketika memang ada kegiatan daring sudah dilakukan sebelumnya seperti itu ya. Baik, nanti kita akan bahas kembali Bu Nelly dan juga Pak Heru dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Eksklusif. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Eksklusif, masih bersama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Lampung. Dan masih bersama dengan Ibu Dr. Nelly Aida SEMSI selaku Ketua Jurusan dan juga Bapak Dr. Heru Wahyudi SEMSI selaku Sekretaris Jurusan di Program Studi Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung. Masih dengan tema yang sama, ini potret kekinian program studi Ekonomi Pembangunan. Nah, jadi pemirsa tadi kita sudah membahas banyak sekali kelebihan apa yang ada di program studi ekonomi pembangunan ini dan tentunya ini menjadi salah satu jawaban bagi Anda nanti ke depannya yang ingin menjalankan atau juga ingin melanjutkan pendidikan Anda di jenjang universitas. Pastinya program studi ekonomi pembangunan ini menjadi salah satu yang paling
bisa dibilang tujuan yang paling baik untuk Anda, apalagi di bidang ekonomi saat ini sangat dibutuhkan sekali. Baik, saya ke Pak Heru ya Pak. Nah, kalau misalnya kita berbicara masalah sarana prasarana yang ada di Universitas Lampung khususnya, apa saja sih Pak mungkin yang ditawarkan oleh mahasiswa mulai dari pelayanan, pembinaan soft skill, dan juga mendapatkan beasiswa seperti itu bagi para calon mahasiswa juga mahasiswa nanti yang ada di program studi ekonomi pembangunan ini. Baik, terima kasih. Untuk adik-adik yang memiliki cita-cita terkait 4 hal yang sudah disebutkan tadi, tidak salah ketika Anda memilih ekonomi pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Karena di sini Fakultas Ekonomi sendiri memiliki kelengkapan sarana prasarana pendukung, dan juga ketika untuk sekolah besar didukung oleh universitas, baik terkait akademik maupun soft skill. Nah, beberapa bisa disebutkan di kesempatan ini. Dipastikan setiap ruangan yang ada di Fakultas Ekonomi ini lengkap sarananya untuk pembelajaran terkait jaringan internetnya, kelengkapan kelasnya, LCD dan lain, serta ruang ber-AC, semua ruangan. Jadi nyaman untuk belajar. Nah, ketika ingin memperdalam keilmuan, laboratorium juga siap mendukung dengan fasilitas-fasilitas yang tersedia. Dengan perpustakaan dilengkapi dengan referensi yang lengkap. Juga ketika untuk mengembangkan keterampilan ada teaching factory, Anda ingin ahli di bidang apa, di sana ada grup-grup dosen pembina yang siap mengarahkan. Anda ingin punya keahlian soft skill tertentu di bidang apa. Juga ada untuk pengembangan bagaimana memunculkan kepemimpinan-kepemimpinan baru dari kalian bisa bergabung di student center. Fakultas Ekonomi memiliki student center, gedung khusus untuk mahasiswa yang sangat megah. Juga ketika Anda tertarik dengan pajak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyediakan center Akutantek dan Development Center. Yang suka olahraga pun kita sudah memfasilitasi sport center. Termasuk ketika kalian ingin punya keahlian lebih di bidang kerohanian, kalian bisa bergabung di Rohis. Di sana akan diarahkan dengan pembimbing-pembimbing yang luar biasa. Intinya bukan berlebihan ketika walaupun di satu sisi ada beberapa kurang yang kami memang masih dalam tahap menyempurnakan, tapi secara umum ketika Anda ingin menggapai cita-cita melalui ekonomi pembangunan, maka di sini ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sudah melengkapi dengan sarana dan prasarana yang insya Allah tidak mengecewakan untuk Anda semua. Oke, jadi memang sarana prasarana ini sangat lengkap sekali ketika memang mahasiswa atau juga calon mahasiswa yang ingin masuk di program studi ekonomi pembangunan ini ya Pak ya. Bahkan untuk Anda yang punya kelebihan secara akademik tapi kurang beruntung secara ekonomi, ada ragam pilihan beasiswa yang memang harus dilalui melalui tahapan-tahapan, tapi sangat mungkin untuk diraih beasiswa-beasiswa itu. Jenis beasiswanya seperti apa saja Pak? Mungkin dari bidik misi salah satunya, atau bisa dari lembaga lain seperti itu? Kalau dari lembaga lain yang hampir setiap tahun menawarkan untuk bekerja sama memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi itu sekitar 14 unit. Iya. 14 jenis beasiswa yang bisa dapat dipilih oleh calon mahasiswa. Tentunya dengan seleksi ya, dengan seleksi yang dilakukan oleh bagian kemahasiswaan. Baik. Nah, saya ke Ibu Nelly. Nah, Ibu Nelly tadi kan ada salah satu adalah pembinaan soft skill ya, Bu ya. Nah, pembinaan soft skill yang seperti apa sih, Bu, agar lulusan dari program studi ekonomi pembangunan ini menjadi kelulusan yang sangat berkualitas dan juga berkuantitas khususnya ya, di bidang program ini? Soft skill seperti apa yang diberikan kepada mahasiswa nanti ke depannya? Oke, sebelum ke soft skill, barangkali saya menambahkan tentang beasiswa ya, karena kebanyakan orang tuh kalau mau sekolah nggak ada biaya. Betul. Gitu ya. Nah ini kalau di jurusan kita ya,
Itu banyak sekali ya Mas ya. Ada PT Jarum ya, kemudian ada PPA, kemudian ada dari Tafis ya, kemudian ada dari keluarga alumni Fakultas Ekonomi yang disingkat KAFE Mas. Jadi kami ini ada namanya KAFE, luar biasa sumbangsihnya. Mulai dari sumbang saran ya, sampai semua kegiatan, bahkan mereka punya kantor di sini ya. Nah, sebagaimana yang ditanyakan oleh Mas Imron tadi tentang pembinaan soft skill ya. Jadi memang kita sangat konsen ya Mas ke situ. Karena tracer study kita itu mengatakan bahwa skill untuk bahasa itu jawaban sangat memuaskan baru 65%. Jadi salah satu yang kita endus adalah melalui EEC. EEC itu Economic English Center ya. Jadi English Center, kemudian ada Teaching Factory, karena kita tadi mau menciptakan mahasiswa ini menjadi entrepreneur ya, entrepreneur yang punya pengetahuan lah ya gitu lebih. Nah, kita punya juga ada kalau mau konsultasi tentang pajak, ada apa namanya khusus tentang pajak ya. Nah, di situ ada FEB Mart. FEB Mart itu juga isinya mahasiswa, jadi mereka ini mengelola sendiri. Tentunya ada dosen pendampingnya ya. Saya kira itu Mas yang bisa saya jelaskan. Terakhir nih Bu ya, nah biasanya kan terkadang yang dikeluhkan bagi para alumni atau juga bagi para kelulusan ini adalah setelah wisuda. Mereka kebanyakan sekali, sekarang saja banyak sekali pengangguran yang lulusan sarjana, seperti itu Ibu. Nah, lalu bagaimana sejauh ini dengan mahasiswa yang telah lulus di program studi ekonomi pembangunan, ataukah Prodi ini sudah ada kerjasama dengan stakeholder, sehingga ada penyaluran bagi para lulusan ini ke depannya, sehingga ketika lulus sudah ada gambaran saya ingin bekerja di perusahaan